begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu? Bagaimana bisa? Pemerintah mempercepat perbaikan fasilitas dasar pendidikan di kawasan transmigrasi. Hingga kini sebanyak 454 unit toilet dan sarana air bersih telah dibangun di 27 provinsi. Pembangunan ini menjangkau 122 kabupaten, 231 kecamatan, dan 399 desa. Selain sanitasi, pemerintah juga melakukan revitalisasi sekolah. Hingga saat ini tercatat 478 sekolah telah direvitalisasi di 129 kawasan transmigrasi. Perbaikan meliputi ruang kelas, atap bangunan, pengecatan, serta fasilitas penunjang belajar. Presiden Prabowo Subianto menilai perbaikan sekolah menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lingkungan belajar yang bersih dan layak diharapkan mendukung peningkatan mutu pendidikan sekaligus memperluas pemerataan pembangunan nasional. Halo pemirsa, senang sekali Jendela Istana dapat kembali hadir menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman laporan seputar aktivitas Presiden Republik Indonesia serta arah kebijakan pemerintah. Bersama saya Samuel Purba, inilah Jendela Istana selengkapnya. Dari informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas penyerangan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Andri Yunus. Penyidikan dilakukan secara profesional dan terbuka dengan menggunakan metode penyelidikan berbasis ilmiah guna mengungkap pelaku penyerangan. Mabes TNI di Cilangkap, Jawa Timur mengumumkan perkembangan terbaru dalam kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus. Dalam konferensi pers diungkap 4 orang telah diamankan dan ditetapkan sebagai terduga pelaku. Adapun keempat terduga pelaku masing-masing berinisial NDP berpangkat Kapten, SL dan BHW berpangkat Letu, serta ES berpangkat Serda. Dari komposisi ini terdapat 3 perwira dan 1 bintara yang diduga terlibat dalam kasus ini. Selanjutnya diketahui para terduga pelaku berasal dari Matra Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Meski demikian, hingga kini pihak TNI masih terus mendalami peran masing-masing serta latar belakang yang melatari terjadinya aksi ini. Dalam penjelasannya, dan Puspom TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto menyampaikan 2 orang yang diduga sebagai eksekutor penyiraman merupakan bagian dari 4 orang yang kini telah diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif. Para terduga pelaku saat ini ditahan di Puspom TNI. Mereka terancam hukuman penjara 4 hingga 7 tahun karena diduga melanggar pasal 467 ayat 1 dan 2 KUHP nomor 1 tahun 2023. Saya telah menerima dari Dandim Mabes TNI 4 orang yang diduga tersangka melakukan kegiatan penganiayaan terhadap saudara Andri Yunus. Ini kan bermula dari kejadian yang terjadi tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 23.30 di Jalan Talang dan Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Jadi kita sejak kejadian itu dari Sintel, dari kita sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan. Sementara itu, penanganan kasus ini juga menjadi perhatian di tingkat nasional. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut perkara ini secara menyeluruh dan terbuka. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Nanti akan kita bimbing. Yang jelas seluruh informasi yang diberikan oleh
masyarakat yang membantu kami, kita akan memberikan jaminan perlindungan karena memang ini menjadi perhatian serius dari Bapak Presiden. Sebelumnya Andri Yunus yang merupakan wakil koordinator Kontras menjadi korban penyiraman air keras oleh orang yang tidak dikenal di Jakarta Pusat. Akibat serangan ini korban mengalami luka bakar pada sekitar 24% bagian tubuhnya. Hingga kini proses penanganan terus berjalan dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari TNI maupun Polri, untuk memastikan setiap fakta terungkap dan penegakan hukum dapat dilakukan secara menyeluruh. Indonesia menolak menjadi co-sponsor resolusi Dewan Keamanan PBB terkait ketegangan Iran. Laporannya akan hadir usai jeda, tetaplah di Jendela Istana.